Gimana kabarnya pada hari ini? Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita boleh sampai pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Dan saya senang sekali berjumpa dengan saudara di renungan harian pada hari ini. Dan saudaraku, di renungan harian pada minggu yang lalu saya menyampaikan tentang perumpamaan domba yang hilang. Dan hari ini tentang perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh yang tertulis di kitab Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saudaraku, minggu lalu saya katakan bahwa kata perumpamaan berarti perbandingan atau ibarat. Jadi perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini ibarat mempelai laki-laki atau pengantin itu Tuhan Yesus, dan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh itu adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kata bijak berarti yang pertama adalah selalu menggunakan akal budinya, pandai dan mahir. Yang kedua adalah rangkaian konsep dan sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan kata bodoh berarti yang pertama adalah tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak dapat mengerjakan. Yang kedua adalah tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman. Yang ketiga adalah cuek atau terserah. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa orang yang bijak adalah orang yang pandai, orang yang mahir, yang menggunakan akal budi dan rangkaian konsep dan sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang cuek, orang yang terserah, tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak memiliki pengetahuan, pengalaman dalam mengerjakan suatu hal. Saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini diceritakan ada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh dalam menyongsong mempelai laki-laki. Dikatakan di ayat pertama bahwa apabila Anak Manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. 10 gadis pengiring pengantin masing-masing mengambil pelita lalu pergi menyambut mempelai laki-laki. Ayat kedua sampai yang ayat ke-13 ini ada perbedaan yang mencolok antara gadis yang bijak dan gadis yang bodoh dalam menyongsong dan menantikan mempelai laki-laki. Gadis bijak membawa persediaan minyak. Namun tidak demikian dengan gadis yang bodoh ini. Mereka tidak membawa persediaan minyak. Ayat 2 sampai dengan ayat ke-4, mereka masing-masing membawa pelita, tetapi yang 5 gadis bodoh tidak membawa minyak persediaan. Sedangkan 5 gadis bijaksana membawa pelita bersama-sama dengan minyak persediaan. 5 gadis bijak selalu siap sedia menyongsong mempelai laki-laki. Sedangkan tidak bagi 5 gadis bodoh itu. Dan dapat kita lihat di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-11. Pengantin laki-laki itu datang terlambat, lalu gadis-gadis itu mulai ngantuk, lalu tertidur. Suara tengah malam, saudaraku, ketika tengah malam barulah terdengar suara teriakan pengantin laki-laki datang. Mari sambut dia. 10 gadis itu bangun dan memasang pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah minyakmu sedikit kepada kami, sebab pelita kami sudah mau padam. Tidak bisa, jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, sebab nanti kita semua tidak punya cukup minyak.
pergilah beli di toko. Maka gadis-gadis yang bodoh itu pun pergi membeli minyak. Sementara mereka pergi, tibalah pengantin laki-laki. Kelima gadis yang sudah siap sedia itu masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki ke tempat pesta, dan pintu pun ditutup. Kemudian gadis-gadis yang bodoh itu tiba. Mereka berseru, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Dan sedangkan dikatakan yang ketiga adalah berjaga-jaga. Ayat yang ke-12 sama dengan ayat yang ke-13. "Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan akan saatnya." Saudaraku, bagaimana dengan kita, saudaraku, dalam menantikan akan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Apakah kita seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak membawa persediaan minyak, yang tidak siap sedia, dan tidak berjaga-jaga? Tatkala Tuhan Yesus datang, kita pasti ketinggalan. Ataukah kita seperti 5 gadis yang bijak, yang selalu membawa persediaan minyak, selalu siap sedia, dan berjaga-jaga? Dan tatkala Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga. Dan Dia akan menyambut kita, dan Dia akan berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau selalu membawa persediaan minyak itu." Artinya bahwa engkau siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatanganku. Masuklah dan berjamulah bersamaku. Saudaraku, ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak bisa berjaga-jaga, tidak siap sedia. Ada banyak hal yang bisa membuat kita terlena, bahkan tertidur. Ada banyak hal yang bisa membuat rohani kita lesu dan bahkan mengarah kepada kematian rohani. Mungkin itu kesibukan kita, mungkin itu nafsu kita yang terlalu besar untuk mencari dan mendapatkan harta, sehingga tidak ada waktu tersisa bagi kita untuk berhubungan dengan Sang Pencipta kita. Mungkin itu keberhasilan dan kejayaan kita, sehingga kita terlena dan cenderung menikmati hidup demi kesenangan kita. Mungkin itu kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, sehingga membuat kita diliputi kecemasan. Mungkin itu persoalan-persoalan hidup kita yang datang silih berganti, sehingga membuat hidup kita menjadi tidak berdaya. Mungkin itu kedegilan kita, kebebalan kita, sehingga kita lamban untuk mengerti dan bahkan tidak mau belajar dari pengalaman hidup yang sudah kita jalani. Sehingga kondisi kita saat ini tidak ada bedanya dengan 5 gadis yang bodoh tersebut. Sebaliknya, saudaraku, ada banyak hal yang seharusnya membuat kita semakin mencari dan dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian hidup kita akan semakin terarah sesuai pimpinan dan rencana Tuhan. Ada banyak hal yang seharusnya membuat kita benar-benar memberi hidup kepada Tuhan lewat semua pelayanan dan pengorbanan kita bagi pekerjaan Tuhan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebab begitu banyak yang sudah kita terima dari Tuhan, dan rasa-rasanya jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan harta, bahkan sebenarnya apa yang paling berharga dalam hidup kita pun tetap tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sebagai dampaknya kita ingin selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ingin selalu menyenangkan Tuhan dan selalu merindukan Tuhan.
Sehingga penantian kita akan kedatangan Tuhan menjadi sebuah penantian yang menggairahkan, karena kita isi dengan hal-hal yang berarti sebagai wujud kesiapsediaan kita menunggu kedatangannya. Saudaraku, yang mana dari dua golongan orang yang percaya tersebut yang sama, yang mirip, yang serupa dengan kita saat ini? Apakah seperti 5 gadis yang bijak, atau sebaliknya seperti 5 gadis yang bodoh? Jawabannya hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.